Halo, selamat pagi. Tetap bersemangat ya. Eh, Lagi trending nih. Seorang pasien yang bikin KTP di detik-detik sakaratul maut. Wah, banyak nih yang komentar, banyak nih yang marah-marah, banyak nih yang protes-protes dan sebagainya. Tapi coba lihat, coba lihat, coba lihat. Jangan asal protes, jangan asal cuap-cuap dan sebagainya. Khawatir protesmu dan cuapanmu bikin malu. Gimana nama baikmu? Protes untuk hal yang benar. Begini ya, bikin KTP itu jelas wajib lah. Jelas hukumnya wajib. Karena dengan KTP kita terdaftar secara resmi sebagai penduduk Republik Indonesia. Jelas wajib bikin KTP. Apapun hukumnya, apapun alasannya. Pada saat kita tinggal di sebuah daerah ya jelas punya kartu identitas. Wajib itu. Lah bapak ini dari muda, remaja, dewasa, sampai tua, sampai mau wafat, dia nggak punya KTP. Lalu kau bela, kau ini kamu Oke. Bapak itu sudah jelas dengan dia tidak punya KTP berarti dia tidak merasa tinggal di Indonesia. Lalu dia sakit, dia dibawa ke rumah sakit. Sebagai warga Indonesia, dia berhak dapat santunan rawat BPJS. Karena dia tidak punya KTP ya sudah dipastikan lah BPJS-nya nggak bisa di cover. Yaudah. Akhirnya orang ini mungkin entah, saya tidak tahu, saya tidak berminat untuk lebih tahu terhadap manusia aneh itu. Gak ada biaya atau apa, dia bikin KTP, sudah dipastikan bikin KTP-nya untuk BPJS toh. Pak B juga tidak tahu apakah sakitnya itu parah, berat, sakit murahan atau gimana, Pak B juga nggak tahu. Tapi apapun yang terjadi, setelah pada saat dia sakit, lalu dia saat itu juga dia bikin BPJS, maka rumah sakit akan mengklaimkan BPJS itu. Dia dapat duit BPJS, dia dapat uang perawatan itu. Apakah sebelumnya orang itu bayar? Enggak sama sekali. Dia baru bayar iuran pertama ya sejak dia sakit itu. Misalkan saat itu dia sakitnya oke lah, misalkan membutuhkan biaya medis, misalkan biayanya besar 20 juta begitu, maka dia yang nggak bayar sama sekali atau baru bayar kelas 3 mungkin di awal itu, mungkin bayar 50 ribu atau berapa, Pak B juga begitu paham tarif BPJS sekarang. Karena pembayaran Pak B pakai auto debit ya. Sudah dipastikan negara akan norokin dia sesuai dengan sakitnya itu. Sehingga kalau BPJS tekor, jangan marah. Karena kejadian seperti bapak yang kemarin yang saat nazak dia bikin KTP untuk bikin BPJS itu banyak sekali. Bahkan bisa jadi lebih banyak daripada yang rutin membayar. Yang rutin bayar ini pasti di kalangan orang terpelajar, orang pegawai, karyawan, itu pasti yang rutin. Sementara pegawai, karyawan, dan orang yang sadar itu persentasenya tidak sebanyak mereka-mereka yang wira swasta, yang tidak ada potongan langsung dari usahanya. So, itulah kenapa BPJS selalu sarut marut, karena banyak sekali orang yang baru ikut pada saat dia sakit. Dia cuman bayar satu kali, dia dapat perawatan yang wow. Setelah dia sembuh pun dia nggak akan bayar lagi sampai dia sakit lagi. Ayolah, jangan mudah protes. Ayolah, memandang sesuatu itu cobalah jangan dari satu kacamata. Lihat dari sisi yang lain, lihat dari sudut yang lain. Kau akan menjadi orang bijak kalau begitu. Kalau kau cuma melihat dari satu sudut pandang lalu kau berkomentar, lalu kenapa Tuhan menciptakan isi di dalam ini?
Isi di dalam ini kan untuk menampung informasi yang dilihat, yang didengar, ditampung di sini baru keluar lewat sini. Jagoanku, yuk jadi pribadi yang hebat. Jangan fokus pada satu sudut pandang. Fokuslah, cobalah untuk melihat dari berbagai sisi, berkomenlah seperlunya. Dan ingat, komentarnya harus membawa manfaat. Kalau dirasa tidak membawa manfaat, stop komen, apalagi mencaci. Yuk, dimulai dari hari ini. Gunakan pikiranmu, gunakan sudut pandang yang lain supaya kita bisa menjadi lebih ayem hidupnya. See you.